Pemirsa, gempa susulan di Flores terus terjadi dan menimbulkan ketakutan warga untuk kembali ke rumah masing-masing. Lalu kapan gempa susulan di Flores ini akan berakhir? Kami sudah terhubung bersama dengan sambungan telepon melalui telepon bersama dengan Wijayanto, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami dari BMKG. Selamat siang, Pak Wijayanto. Ya, selamat siang, Mbak. Baik, Pak Wijayanto, kalau berdasarkan dari riset dan juga penelitian BMKG, kapan gempa susulan di Flores ini akan berakhir? Ya, terima kasih. Jadi sampai saat ini kita terus memonitor ya aktivitas kegempaan. Jadi sampai pagi ini sekitar jam 11 siang tadi kita monitor sudah ada sekitar 8.330 gempa susulan, di mana 146 dirasakan oleh warga sekitar. Jadi memang ini aktivitasnya sudah semakin menurun, trennya sudah semakin menurun ya. Di beberapa hari terakhir ini sudah menurun trennya. Kita perkirakan kira-kira sekitar 3-4 minggu ke depan ini gempa-gempa yang signifikan yang dirasakan oleh masyarakat ini sudah mulai meluruh. Dalam artian meluruh itu bukan berarti tidak terjadi gempa ya, mungkin masih ada 1 atau 2 gempa, tapi itu tidak gempa-gempa yang signifikan, hanya gempa-gempa yang tercatat oleh alat saja, atau bahkan nanti misalkan terasa oleh warga masyarakat sekitar Flores hanya dirasakan kecil saja, mungkin kekuatannya sekitar 2 mmi gitu ya, 2 atau 3 mmi saja, tidak sampai merusak gedung ataupun bangunan. Baik. Nah, Pak Wijayanto, dari tanggal 15 Agustus 2026 kan terjadi kurang lebih 8.000 lebih ya Pak untuk gempa susulan dengan magnitudo tertinggi adalah 6,0. Apakah ada kemungkinan Pak gempa besar muncul kembali di sana? Ya, ini sudah kita pastikan ya bahwa kemarin gempa 7,7 adalah gempa utamanya. Jadi kemarin ada sempat gempa susulan di hari yang sama itu sekitar 6,2. Jadi kita pastikan tidak ada gempa yang melebihi gempa 7,7. Jadi memang di daerah tersebut ya, di segmen utara Flores itu ada potensi sekitar 7,8 ya, kita anggap yang 7,7 itu ya maksimum sudah mendekati nilai maksimum yang bisa rilis kekuatan gempa di sekitar situ. Jadi kita pastikan tidak ada lagi gempa besar. Jadi kemarin juga sempat ada banyak isu juga ya, selain ada gempa yang lebih besar, juga kemarin 1 hari yang lalu itu ada isu juga terkait dengan akan ada tsunami dengan kekuatan 8,1 ya. Saya pastikan itu adalah hoax, itu berita tidak benar. Kita pastikan tidak ada lagi gempa susulan yang akan mengakibatkan tsunami di daerah sekitar. Baik, Pak Wijayanto, ini kan Gunung Lewotobi laki-laki erupsi ya. Apakah ini juga ada hubungannya dengan gempa susulan terjadi di Flores? Iya, kalau dari analisa kita ya memang aktivitas tektonik sama vulkanik itu tidak ada hubungannya ya. Jadi kalau aktivitas vulkanik itu adalah di permukaan, di dasar, di kedalaman sekitar orde kilometer, bahkan hanya beberapa meter di bawah permukaan. Jadi kita pastikan itu tidak ada kaitannya ya. Dan memang Lewotobi itu kan sebelum terjadi gempa itu pun juga sudah berkali-kali ada aktivitas di sana, sudah aktif. Jadi memang aktivitas di sana itu bukan berarti dipicu oleh gempa 7,7 kemarin, karena memang di sana akhir-akhir ini memang sudah aktif kegempaan di sana. Oke, terakhir Pak Wijayanto, kemarin kan Pak Presiden juga menginstruksikan ya untuk lebih mengedepankan mitigasi bencana ke depannya. Seperti apa nanti dari BMKG untuk mengedukasi masyarakat ke depannya terkait dengan gempa bumi? Iya, jadi kita selalu ya mengedukasi ke masyarakat. Jadi kita terkait dengan gempa susulan ini, bagaimana kita selalu membersamai masyarakat di NTT. Kita ada beberapa UPT juga, ada beberapa kantor-kantor di NTT. Kita memastikan bahwa masyarakat dapat menerima informasi secara resmi dari BMKG ataupun menerima informasi yang benar gitu ya, bukan menerima informasi yang hoax. Jadi kita selalu mensosialisasikan ke masyarakat bagaimana masyarakat harus tetap waspada terhadap aktivitas gempa susulan, karena memang gempa susulan itu masih akan terjadi sekitar 3-4 minggu ke depan. Jadi kita himbau kepada masyarakat yang rumahnya kemarin terjadi kerusakan untuk sementara tinggal di tempat pengungsian dulu gitu ya. Namun demikian apabila rumahnya sudah dalam kondisi baik, pada saat gempa utama kemarin tanggal 15 tidak menjadi kerusakan gitu ya, hanya kerusakan ringan, hanya retak rambut dindingnya, itu tidak perlu
panik khawatir bisa kembali ke rumah masing-masing. Dan tentunya tetap waspada ya. Dan kita untuk peningkatan mitigasi tentunya dari BMKG kita sudah siap untuk selalu memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat. Itu dibuktikan kemarin kita peringatan dini tsunami sebelum tsunami datang sekitar 2 menit 16 detik kita sudah memberikan informasi ke masyarakat. Dan kemarin kita cukup berbangga juga bahwa tidak ada korban yang diakibatkan oleh tsunami-nya sendiri ya. Jadi kemarin kebanyakan korban itu diakibatkan oleh bencana sekunder akibat gempanya sendiri. Apakah itu keruntuhan bangunan yang tidak ada representatif, apakah itu kemarin ada di pelabuhan, ada yang pelabuhan roboh atau ada yang tertimpa longsor, itu tidak ada satupun yang korban akibat tsunami-nya gitu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wijayanto atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas.